Surat ke-63 ayat ke-10, 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa akum minas shalihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surat ke-63 Al-Munafiqun ayat 10-11. Wa anfiqu, dan berinfaklah kamu, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kamu, min qabli, sebelum ayatia, datang, ahadakumul mautu, kepada kamu, al mautu, mati, wa akum minas sholihin, fayaqula, lalu dia akan berkata, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, kalaulah kau beri tempoh aku, ila ajalin qarib, sampai waktu yang sebentar saja, fasoddaqo, aku akan sodakoh, wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak mengakhirkan, menangguhkan satu jiwa jika datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu kepada apa yang kamu amalkan. Ayat ini memerintahkan untuk berinfak yang nanti akan didapatkan hasilnya, keuntungannya di akhirat. Sekarang kita sisihkan untuk akhirat, itu biasanya sedikit kalau untuk akhirat. Contoh zakat saja hanya 2,5%, tetapi Allah lipat gandakan, karena yang sisanya untuk diwariskan. Infak itu dari kata nafako. Nafako itu mengosongkan. Karena itu dari kata dasar yang sama antara munfik dan munafik. Munfik yang menginfakkan harta, sedangkan munafik ini yang mengosongkan jiwanya dari iman. Nah gitu. Jadi kalau munfik mengosongkan saku dibikin, kalau munafik mah mengosongkan jiwa dari iman. Jadi dari kata nafako sama. Orang yang berinfak disebut munfik, orang yang mengaku iman padahal tidak, kosong, disebut munafik. Karena parantos ngabantos kana pangwangunan masjid ka para munafikin. Kada bisi salah munfikin, itu beda seetik. Ya. Saya sering buat contoh, kalau ada burung di dahan 5 ekor lalu dibidik, ditembak kena 1, yang tersisa 1. Bukan 4. Begitu kalau infak.
Jadi ada 5 ekor burung hinggap di dahan, lalu dibidik, ditembak 1, maka yang tersisa 1. Yang 4 itu kan terbang, gak tahu kemana. Apa mungkin ketemu lagi dengan kita atau tidak. Tapi itulah yang tersisa itu. Jadi kalau ibu infak 1.000 rupiah, itu yang tersisa. Sisanya itu nggak tahu apa bermanfaat atau tidak. Tapi yang jelas ini yang bermanfaat dengan 1.000 itu buka kaira. Itu 1.000 ayeuna mah tuh Pak. Pulpen mah hargana teh geus sabaraha, angger we 1.000, duh tidak. Nah, gitu ya. Bukan untuk yang lain, untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak meminta rizki dari kamu, kata Allah, karena kami yang memberi rizki kamu. Aku tidak minta makan dari kamu, aku yang memberi makan kamu. Maka yang diinfakkan itu untuk kamu, nah gitu. Jadi Allah ngejejehkeun ya mah. Ada infak yang ditetapkan jumlah dan waktu, nisab, persentase disebut zakat. Ada infak yang tidak ditentukan jumlahnya, waktunya, sering disebut sodako. Tapi dalam Quran 3 kata ini, sodako, infak, zakat saling menempati satu sama lain. Muncul pendapat malah sudah berjalan zakat profesi. Setelah kita gali dalil-dalil tidak ada. Karena zakat itu Rasul sendiri yang menentukan macam-macam zakatnya itu. Profesi tidak termasuk yang diterangkan oleh Rasul. Karena itu dari profesi bukan tidak ada, kalau mau infaklah. Tidak ada batasan, tidak ada nisab, bisa jadi lebih besar. Kalau dari profesi tidak ada zakat. Yang ada zakatnya itu tijaroh, niaga, zakat ziro'ah, pertanian, zakat huli, perhiasan, zakat mal, zakat barang galian. Tuh Arab Saudi berapa ribu barel per hari, zakatnya berapa? Jadi bukan bager, itu ngebagi kewajiban. Kemudian ada zakat barang temuan, zakat ternak, sudah ditetapkan jumlahnya. Nah kalau zakat ini termasuk had yang minimal, tidak boleh kurang. Lebih silahkan, nanti lebihnya masuk sodako. Seperti zakat fitrah, 1 orang 1 so. Kalau dengan liter 3 liter, 8 ya. Ada 5 orang zakat 20 kilo, 30 kilo, maka lebihnya ini masuk sodako. Jangan kurang kalau zakat. Tapi lebih silahkan. Sering muncul keluhan dari zakat tijaroh, kadang-kadang hasilnya kurang dari 2,5%. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau benar tidak bisa mencapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Silakan. Nya cenah usah rugi dagangna, beuki gede rugina, keur marugi dagang tambah teu zakat tuh kan jadi 2 rugina. Selamatkan dengan zakat itu. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya punya harta ya Rasulullah, kepada siapa saya infak? Kata Rasul, ya untuk diri kamu, linafsika. Kenapa? Kan jasad ini titipan Allah, bukan punya saya, bukan punya bapak. Buktinya nanti kalau diambil oleh Allah bisa apa? Kalau ini punya saya mau alkolot mah morawe anger sakahyang kuring. Kan bukan. Ini adalah milik Allah. Sesuai dengan sunatullah. Ketika kita mengurus jasad ini ada nilai di sisi Allah. Begitu. Ngurus domba nu urang
Tuluy minta buruh ka tatangga dibayar mah. Ieu moal atuh. Tapi lamun domba nu tatangga diurus urang minta buruh dibere layak. Ini punya Allah. Ketika kita mengurus jasad ini kita dapat pahala dari Allah. Dalilnya banyak. Satu diantaranya kamu akan ditanya pada hari kiamat tentang jasad ini digunakan untuk apa? Sampai hancur itu. Gigi sampai habis digunakan untuk apa? Ngomong apa? Nah gitu. Makanya selagi kita ini bisa jasad ini kita gunakan untuk salat, di situ gerak semua. Dan ketika baca tasbih setelah sholat, Nabi mengatakan dengan jari tangan. Sebab jari tangan ini akan ditanya, akan ngomong nanti, dipakai naon gitu. Dipakai tasbih, subhanallah gitu kan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Beres di masjid, maling di. Korupsi lagi. Padahal tangan ini mestinya digunakan dengan baik. Jadi bacanya dengan tangan saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam Ustaz bunti dia kadiekeun bae pek wae teman teh. Jadi masalah tuh rek ti dia ka luhur, rek ti luhur ka handap pek kadinya gitulah. Tengah aja nanyakeun bakat kumung. Subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu Akbar. Iya. Jarang saya sampaikan, ada hadisnya sahih lagi. Baca subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar 10-10 itu ada hadisnya. Kena kedul mah lumayan dah. Baca subhanallah 10 alhamdulillah 10 Allahu Akbar 10. Satu kalimat nilainya 10. Jadi berapa? 1.500 karena 5 kali kan salat itu. Yang gitu. Dengan jasad ini kita urus dengan baik, ya kita urus dengan baik, yaitu tidak diberi makan yang haram, tidak diberi minum yang haram, dan jasad ini tidak digunakan untuk melakukan kedurhakaan. Maka kita berusaha untuk mengurus jasad ini mendapat pahala. Ketika sakit kita berusaha mengobati, jangan dibiarkan. Ini kan amanat dari Allah. Maka berobat itu hukumnya wajib. Berusaha untuk sembuh itu. Adapun sembuh atau tidak ya terserah Allah, kan ini milik Allah. Tuluy datang ke dukun cager, lain masalah cagerna dorakana, namun nih hayo we ngomong gitu tah. Kemudian ada lagi seperti dukun dengan jampe sekarang. Baca Quran, pakai air barokah. Keajengan lain urusan keajengan, musyrik memusyrik weh gitu. Ya, cobalah kalau berobat itu yang makul. Ya keahlina tuh dina keilmuan. Darah datang gerak keajengan. Salah tuh. Lalu dengan air dulu itu bukan begitu masalahnya. Nabi pernah berwudu sengaja airnya turun ke orang yang sedang sakit panas, ngompres dah caina tuh kurang bari temah bari wudu we sakalian tuh kan bermanfaat gitu. Lain kudu ku cai wudu itu. Nah, begitu ya. Tuluy deh yang menang jodoh datang ke ajengan. Tingali heula pamajikan ajengan asuh geulis teu. Ieu mah meuni geus akal tertutup tuh. Lamun kitu mah ajengan teh pamajikanana jiga bintang film gitu ta. Jiga bintang film Widyaningsih. Nah gitu. Jadi mengurus kata sahabat tadi masih ada untuk siapa? Ya untuk keluarga kamu. Karena istri dan anak itu Allah amanatkan.
Nah ini hartanya melalui kamu, kasih makan, diberi belanja, disebut wa infak, dapat pahala gitu. Jadi memberi kepada keluarga, kepada istri itu pahalanya ada di sisi Allah. Kerbobogohan mah jadi pahala. Ari kerbobogohan meni barang bere daek, ari geus jadi geus hese tibalik atuh. Tibalik atuh. Kalau sudah terikat dengan akad nikah, sudah di situ silakan berikan. Pahala di Allah besar. Tong hararese mereka pamajikan deh. Ya, gitu. Iya, itu infak juga, ada pahala. Bro, 30.000. Nah, begitu. Ada nafkah. Untuk anak ada pahala bagi kamu, disebut wa infak wa anfiku, itu masuk itu. Kemudian sahabat bertanyain di akhir, kamu lebih tahu untuk kepentingan agama, untuk fisabilillah, untuk tetangga, untuk yang miskin, silakan. Nah begitu, semuanya ada nilai di sisi Allah, begitu. Kemudian ada yang mau berinfak yang bagus pakaiannya. Kata istrinya, entong pacan itu sama saya kene. Jadi infak teh kudu nu butut. Nah, kade cuma bukan infak, bukan. Taita cenah sepatu lumayan name katingali cingir. Atuh nu bener we atuh. Ada sayuran yang tidak dimakan sebab udah basi, bikeun cenah. Ieu mah geus hasem tong didahar, batur ge boga beuteung sarua. Jangan itu, ya. Jangan memberikan sesuatu yang kita mau buang, itu nggak boleh. Tidak jadi pahala, itu menghinakan namanya. Maka saya itu kemarin kumpulkan bentuk bantuan, saya bilang pilih yang jeleknya jangan. Kenapa? Lagi orang dapat musibat lagi, malah dihinakan, pisahkan. Nah gitu. Ini perhatian saja ya. Kemudian untuk lain-lainnya, dan kemarin mungkin hari ini kita berkumpul, PC sudah menjadi keperluan adanya kendaraan ambulan itu. Karena yang sakit yang sekarang tuh banyak orang. Harus kontak ke sana kemari itu. Hese deui ceukna maot teh geus cenah udang deui ah. Melihara rese atuh da. Eta kabayakeun make ambulan geus disadakeun dari macet jeung banjir. Hese tungtung nama lempang we ini cenah aing mah. Iya. Saya kemarin setuju ini jariah nantinya. Dan tentu bagi kita untuk menolong orang tidak sekedar warga Persis, enggak. Siapa yang perlu ditolong kita tolong. Ini jadi kebaikan untuk kita semua. Karena ini sudah merupakan keperluan. Di PD ada, ternyata yang butuhnya banyak. Ya, begitu aja lah. Kita bersedekah kepada yang lain silahkan, untuk kepentingan agama silahkan, sampai wakaf ya silahkan. Kemarin Dewan Hizbah menetapkan putusan wakaf 1 itu diserahkan kepada Allah, harus digunakan fisabilillah. Wakaf tidak boleh dijadikan alat atau untuk sarana kepentingan umum jika dalam hal itu ada kemaksiatan. Wakaf ditujukan lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah. Sebelum datang mati gitu. Kalau sudah mati ya sudah, nggak bisa infak lagi. Lalu infak keluarganya ya bukan dia, ya keluarganya. Saya sering membuat contoh, saya berusaha berangkat pagi pulang sore, ini subuh balik sore, bela anak-anak pamajikan. Pikir-pikirnya maka tidak bisa. Nya orang tua minta duit inung dibere 50.000 nuhun, geus bisa mulang tarima tuh. Manuhunkeun pamajikan bare 50.
baut. Jadi pikir-pikir megera indung lain. Lancek lain gerai, aduh kacida bisa. Nah, kita kumpulkan, lalu kita tidak infak, kita mati, diwariskan. Maka istri dapat 1/8 jika kita punya anak. Istri dapat 1/4 jika kita tidak punya anak. Anak dapat warisan, lalu mereka berinfak, mereka dapat kebaikan. Nu capainya saya dapat kebaikan ya enggak. Apakah tidak jadi jariah? Kan wadahnya tidak ada di saya itu, karena saya lagi hidup taradaik infaknya wadahnya gitu aya. Tapi kalau saya mau berinfak ketika hidup, lalu saya tinggalkan wariskan, anak istri saya dapat daik infak, dapat pahala, saya dapat pahala. Tidak mengurangi pahala untuk anak istri saya. Kenapa? Karena saya lagi hidup berinfak, memberi contoh berinfak, menyuruh berinfak, begitu. Nah ini oleh Nabi sudah diterangkan, jangan kamu rugi, kamu yang capek gitu. Nanti infaknya anak istri kamu dapat pahala jika kamu punya wadahnya. Nah begitu. Katak tong kapihalan ku pamajikan infak mah Pak. Jeung tong benang dicarek ku pamajikan enggak. Atuh Pak tong war infak ayeuna cicing gitu ya lah. Keukeuh wae ngadat kajeun bidadari aya di surga lah. Nah ini. Ada jauh dibandingkan jeung pamajikan urang mah tuh Pak. Kade ulah sagelis malah leuwih geulis batan bidadari moal. Karena itu Aisyah itu cemburu, tapi bagus cemburunya. Kalau bahasa kita mah hayu bidadari ari abdi cenah gitulah. Tapi bagus dengan pertanyaan, apakah baik mana, lebih bagus mana bidadari di surga dengan istri solihat? Nah itu bagus. Rasul mengatakan lebih bagus istri solihat tuh. Piraku tengah dorong salaki infak, ongko hayang leuwih alus. Nyari infak, menese. Ya begitu. Kenapa? Karena ada penyesalan di sini. Sudah di akhirat menyesal nanti, kenapa aku tidak berinfak? Ya Allah, sebentar saja kembalikan. Aku mau berinfak. Begitu. Tetapi tidak bisa. Fasaddaqo wa aku minas solihin. Aku akan bersedekah, akan menjadi orang soleh. Penyesalan selama-lamanya tidak bisa kembali. Menyesal di dunia bisa mengulang. Ada menyesal sehari, eta beli kadung teu duit gede ieu marurah harga. Awewe ning kitu teh. Kena balanya we. Ya saya sering senyum saja kalau ngobrol ibu-ibu. Balik di Ibu Imas kebun kelapa. Ongkos bolak-balik berapa? 20.000 ya. Ke kebun kelapa bolak-balik kalau naik angkot. Tuh meuli karedokna sabaraha? Seri we, oh iya udah. Kenapa? Ada lah dipikir mah tuh 20.000 nyeun sorangan mulai sakumaha mah. Tapi apa? Di situ ada harga kaitan dengan jiwa itu. Silahkan. Bagus. Saya mah tara nyarek jung itu, boga mah itu. Bisi sekalian di dia orang mangnyengkeun. Nah, nanti ada penyesalan, di akhirat enggak bisa kembali. Kemudian ada menyesal semusim. Kenapa aku tidak tanam ini? Biarlah musim depan kita tanam. Penyesalan selama-lamanya nanti di akhirat. Ada 5 macam penyesalan. Di sini menyesalnya karena tidak berinfak. Nanti ada menyesal tidak beramal soleh, tidak menyesal memanfaatkan usia dan seterusnya. Ya. Silakan untuk berinfak. Kalau yang
hartanya wajib dizakati, keluarkan zakat. Kalau tidak ya infaklah gitu. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak tangguhkan satu jiwa jika sudah datang ajalnya, sudah nggak bisa ditangguhkan lagi, nggak ada, dipajukan, tidak bisa ditangguhkan. Artinya ini milik Allah, bukan milik saya. Dan milik saya memberi mahal maut, mahal kolot, gitu kan. Allah menentukan, ya sudah. Nah, dalam hadis diterangkan nanti hamba di akhirat tidak akan melangkah kecuali ditanya dari 4 perkara. Dari umur, kan umur sekarang ini cukup untuk berbuat baik. Umur kita ini nggak dilihat dari jumlah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Allah mengatakan, bukankah kamu sudah diberi umur? Dengan umur itu cukup kamu untuk melakukan kebaikan. Mumpung ada. Umur itu adalah waktu sepanjang ruh ada pada jasad, itu disebut umur. Sebab kalau ibu ditanya naon umur teh, yuswa. Naon ari yuswa teh usia. Usia teh umur. Waktu sepanjang ruh ada pada jasad, itu disebut umur. Nah, sepanjang ruh ada pada jasad saya ini sudah 64 tahun. Nah, itu Nabi usia 63, itu sepanjang ruh ada pada jasadnya. Setelah ruh lepas dari jasad tidak dihitung lagi. Tak sakitu ke dihitung. Piraku teu cukup pikeun eling sakitu gitu. Kesempatan selama hidup ada yang sudah membunuh 99 orang. Nah, sekarang nurani berontak. Ingin berhenti, ingin berbuat baik, datang ke ulama dengan terus terang, kata ulama itu moali hampura lo bating dosana, dibunuh saja sekalian jadi 100. Tapi rasa penasaran, rasa itu dorongan untuk ingin berbuat baik itu datang lagi kepada ulama, lalu ulama itu mengatakan, sebanyak buih di lautan dosa manusia, jika mau bertobat Allah buka pintu tobat. Di surat Az-Zumar ada, jangan berputus asa dari rahmat Allah, walaupun dosa banyak, masih selama hidup masih terbuka. Dan kita tidak boleh memponis ada si eta mah geus moal balik, nggak boleh itu. Siapa tahu kan lebih brutal Umar bin Khattab dan sahabat lain asalnya kan membunuh anak perempuan itu berbangga, lain berdosa. Ngaruang kerepes budak awet itu satu kehebatan bareto mah. Jadi satu kebanggaan, mata kayak nu genep, nu 5. Itu kan kedurhakaan luar biasa. Tetapi ketika bertobat Allah buka pintunya, malah menjadi khalifah yang adil. Nah, kita juga harus berhati-hati, bisa saja kita juga berbelok dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan. Ini saya sampaikan perlu ya. Kemarin di antara agenda sidang mengenai Imam Mahdi. Ini akidah. Kenapa disidangkan? Karena ini bisa terjerumus ke dalam kultus mempertuhankan manusia. Hadis-hadisnya mengenai akan datangnya Al-Mahdi itu ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang sahih. Nah, di sini dan sudah terjadi orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ada pengikutnya. Sekarang di Timur Tengah terjadi benturan. Karena ini ngaku Imam Mahdi ada pengikut, ini ngaku Imam Mahdi ada pengikut. Dan kata-kata Imam Mahdi itu pasti benar, nah itu. Dan juga muncul yang mengaku Imam Mahdi itu Mirza Ghulam Ahmad.
bagaimana sikap kita setelah kita gali pertama, kenapa mesti terpalingkan? Udah, kita bertuhan hanya kepada Allah, beramal sesuai dengan kitab Allah, Quran dan Sunnah. Geus eta kudu nungguan itu. Udahin aja, karena Imam Mahdi itu akan datang memberantas kejahatan, menghapus kedoliman. Nah gitu. Kenapa mesti menunggu itu? Orang mah ya beramal itu. Satu tuh. Dua, itu datangnya akhir zaman. Sering kita ngomong akhir zaman kan? Hari akhir zaman dari mana mulainya? Sampai kapan? Muhammad saja disebut Nabi akhir. Di mana mimitina tuh akhir zaman teh? Tuh, ya. Mah udahlah, jangan terpaling. Karena itu yang disebut Al-Mahdi, karena ada hadis yang sahih, kita beriman kepada sabda Nabi bahwa Al-Mahdi itu ada. Dan dari keterangan-keterangan kita cenderung kepada sifat bukan sosok. Kalau begitu bisa tiap waktu silahkan. Kemudian ada sabda Nabi, para sahabat, para khalifah disebut al-mahdiyin, yang menyampaikan petunjuk, yang mendapat petunjuk kemudian menyampaikan. Dan juga ada sabda Nabi, setiap puncak 100 tahun ada mujaddid. Siapa? Kapan? Ya sekarang. 100 tahun dihitung ke tukang mah kamari ge 100 tahun gitu artinya tiap masa pasti ada orang yang berpegang pada Quran Sunnah menyampaikan petunjuk Allah, maka itu Al-Mahdi secara sifat, bukan sosok yang ditunggu-tunggu. Sosok biji oleh pengakuan orang-orang yang tidak pakai ilmu langsung ikut, oh ini Al-Mahdi, segala omongannya pasti benar. Wadul, gak ada manusia yang tidak pernah salah. Dibuktikan Nabi sendiri, kata Nabi, jangan mengkultus aku seperti Nasrani mengkultus Isa Al-Masih. Aku manusia seperti kamu. Dibuktikan Nabi lupa. Pernah Nabi salat 2 rakaat, mestinya 4 rakaat. Pernah Nabi salah ketika Nabi menghadapi para pemimpin Quraisy, berharap mereka masuk, datang Ibnu Ummi Maktum yang buta dengan ikhlas mau menerima petunjuk. Nabi berpaling, tidak mau menghadapi, ditegur oleh Allah langsung. Ini menunjukkan sengaja oleh Allah, Muhammad itu manusia. Beliau tidak bicara sebagai Rasul kecuali dari Allah. Tidak pernah tidak salah, enggak, namanya manusia, aku juga manusia, kata Rasul. Begitu. Malah Rasul pernah mengharamkan yang dihalalkan Allah, ditegur langsung. Karena mendapat hadiah perempuan itu halal, rada lila didinya, Aisyah rame jeung Hafsah timuruan sepakat membaikot Nabi. Riuh ya wewe. Sampai Nabi mengatakan, sudah dari sekarang haram Maria untuk aku. Ditegur langsung, kenapa berani menghalalkan yang haram karena mengharap keriduan perempuan? Nah, loba awe mah. Begitu ya. Hanya ini sengaja Allah sampaikan bahwa Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Apalagi para ulama kesininya, para imam, bukan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Jailani mengejar malaikat karena membawa ruh muridnya. Ibunya nangis, cokot deui ruhna, asupkeun deui. Itu kan sudah keterlaluan itu. Kemudian ada ulama yang di Indonesia ada, di Mekah ada, pada waktu yang sama. Mustahil itu. Pada waktu yang sama manusia berada di 2 tempat, itu mustahil itu. Nggak ada. Tong sok percaya. Dari mama mah tuda sakti di Mekah aya, di dieu aya. Mun bisa kitu saya boga pamajikan teh mari weuh. Da di nu kolot aya, di nu mara aya tuh.
Nyan bae saya kawin deui. Nya tidak kehilangan itu kan. Istri saya tidak kehilangan karena bisa berada di 2 tempat atau di 3 tempat dalam waktu yang sama. Genah teman. Iya ku teu bisa jadi we hese lah. Kalapi omongeun pan leles kadungora. Iya. Nah, gitu. Lalu ditetapkan putusannya karena ada yang sahih, maka wajib beriman pada sabda Rasul bahwa Al-Mahdi itu ada, itu aja. Bisa jadi tiap waktu ada, yaitu yang mendapat petunjuk dan menyampaikan petunjuk Allah, gitu ya. Ini jangan sampai tersesat, mungkin nanti muncul juga di Indonesia. Ke Indonesia mayoritas ya, muslimnya banyak. Timur Tengah sudah mulai muncul. Dan jika ada yang menyatakan Imam Mahdi itu keturunan Fatimah, jelas Syiahnya itu. Itu hadisnya doim itu. Kalau menyatakan Imam Mahdi dikaitkan dengan nasab turunan, nah itu doim itu hadisnya. Dan di kita banyak, ini yang kagetnya saya itu, habaib itu ngaku turunan Nabi kabeh. Nya gitu. Jadi orang naik ngaku turunan Nabi irung beda deh. Semacam-macam. Udahlah kembali pada Quran Sunnah, beramal saja udah gitu ya. Ya sampai di sini aja dulu ya.